Materi kali ini yang akan dibahas adalah mengenai peluang transisi N langkah dari suatu rantai Markov. Ya. Nah, sebelum kita masuk bagaimana definisi dari peluang transisi N langkah, pada materi sebelumnya itu sempat dibahas ya. Jadi kalau kita punya suatu peluang transisi, misalkan kita sebut P, I, J ya. Ini adalah peluang transisi dimulai dari keadaan I, kemudian pada satu periode berikutnya kita berakhir pada keadaan J ya. Jadi kalau ini kita definisikan, ini adalah peluang kondisional atau peluang bersyarat di mana pada waktu ke T plus 1 kita ada di state J, diberikan pada satu periode sebelumnya, ini kita berada pada keadaan I ya. Nah, peluang transisi PIJ ini kita sebut sebagai peluang transisi satu langkah ya. Jadi definisi peluang transisi satu langkah ini kan jadi sebenarnya adalah kasus spesial dari peluang transisi secara umum kalau kita berbicara kita melakukan transisi sebanyak N langkah ya. Jadi PIJ ini kita sebut peluang transisi ini kita sebut satu langkah ya. Kenapa disebut satu langkah? Karena kita bertransisi berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain itu dilakukan hanya dalam satu periode ya, dari periode T ke periode T plus 1. Maka disebut peluang seperti ini kita sebut peluang transisi satu langkah ya. Nah, sekarang ada juga berarti peluang transisi dua langkah ya, sesuai definisinya. Kalau kita perumum dalam dua langkah peluang transisinya artinya kita melakukan perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain dalam dua periode ya. Jadi kalau kita definisikan atau kita tuliskan notasinya di sini, peluang transisi dua langkah itu sama kita bertransisi dari suatu keadaan I ke keadaan J, tetapi kita lakukan dalam dua langkah. Di sini saya berikan ada notasi di atas P, kita tuliskan 2 ya. Jadi ada tanda dalam kurung 2, artinya di sini transisinya kita lakukan dalam dua langkah ya. Berarti definisinya ini juga sama, peluang bersyarat. Hanya saja kita melakukan transisi sebanyak dua periode atau dua langkah, berarti pada dua periode berikutnya, pada XT plus 2, ini kita berakhir di keadaan J, diberikan bahwa pada periode ke T atau dua periode sebelumnya kita berada di suatu keadaan I ya. Definisi ini kita sebut sebagai peluang transisi dua langkah. Ya. Nah, sebagai contoh ilustrasinya kita berbicara untuk transisi dua langkah dulu ya, sebelum kita masuk ke definisi umum peluang transisi N langkah. Saya masih menggunakan studi kasus yang sama, di mana di sini kita hanya punya dua keadaan, yaitu keadaan hujan dan keadaan tidak hujan ya. Jadi misalkan 0 ini adalah keadaan hujan, kemudian keadaan 1 ini adalah keadaan di mana tidak hujan ya. Misalkan peluang transisi satu langkah dari keadaan hujan ke keadaan hujan lagi, berarti dari 0 ke 0, katakanlah ini peluangnya sebesar alfa. Berarti dari hujan ke tidak hujan, ini sisa peluangnya sebesar 1 minus alfa ya.
Kemudian dari keadaan tidak hujan, kemudian satu periode berikutnya atau satu langkah berikutnya juga masih tidak hujan, katakanlah peluangnya ini sebesar beta, berarti sisanya transisi dari tidak hujan ke keadaan hujan, ya, ini berarti sebesar 1 minus beta, ya. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya pertanyaan, jika diketahui bahwa hari ini hujan, berapa peluang bahwa lusa itu akan hujan? Ya, jadi di sini saya tuliskan pertanyaannya, jika diketahui hari ini hujan, jika hari ini hujan, berapa peluang lusa itu akan hujan. Nah, pertanyaan yang seperti ini tentu kita berbicara sudah melakukan transisi 2 langkah, bukan hanya 1 langkah lagi, karena kita berbicara lusa. Lusa berarti ini adalah peluang transisi yang kita lakukan dalam 2 langkah. Ya, berarti kalau secara matematika, pertanyaan ini bisa kita tuliskan sebagai peluang, ya, diketahui bahwa hari ini hujan, ya, misalkan diketahui hari ini hujan, jadi misalkan XT hujan adalah dalam hal ini kita notasikan hujan itu state-nya atau keadaannya adalah 0, ya. Diberikan hari ini hujan, berapa peluang lusa akan hujan? Lusa berarti di sini kita tuliskan sebagai XT plus 2, ya, sama dengan 0, ya. Atau dengan kata lain yang mau kita hitung adalah peluang transisi dari 0 ke 0 dalam 2 langkah, ya. Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan yang seperti ini? Nah, sekarang kalau kita gambarkan proses dari rantai Markov-nya, di sini kan kita punya pada waktu ke T, ya, ini pada waktu ke T, kemudian ini adalah T plus 1, kemudian ini adalah T plus 2, ya. Nah, diketahui pada waktu atau periode ke T, kita berada pada keadaan 0. Berarti kita mulai dari keadaan 0, kemudian 2 periode berikutnya atau pada saat T plus 2 kita berakhir di state 0 lagi, keadaan hujan lagi, ya. Nah, bagaimana kita bertransisi dalam 2 langkah dari 0 ke 0, itu kan ada satu periode yang harus kita lewati, yaitu pada hari esok atau pada hari T plus 1, ya. Nah, ketika kita mulai dari state 0, kemudian berakhir di state 0 dalam 2 langkah, itu kan bisa kita lakukan dalam beberapa cara. Ya, kebetulan karena keadaan pada studi kasus rantai Markov yang kita bahas ini kan hanya ada 2 kemungkinan, keadaan 0 dan keadaan 1. Berarti untuk mulai dari 0 berakhir ke 0, pada waktu T plus 1 ini kita bisa skenario pertama yang memungkinkan adalah pertama kita bertransit dulu, ya. Jadi kita mulai dari state 0, kemudian kita transit dulu ke state 0, ya. Jadi dari 0 kita bertransisi ke state 0, baru kita berakhir di state 0 pada saat T plus 2, ya. Atau kemungkinan kedua, kita mulai dari state 0, tapi pada periode T plus 1 kita transit dulu di state 1, baru dari 1 kita berakhir di state 0, ya. Jadi peluang transisi 2 langkah dari keadaan 0 ke keadaan 0 itu bisa kita lakukan dengan 2 cara, di mana pada hari esok atau pada periode T plus 1 kita mampir dulu ke keadaan 0 atau juga mampir ke keadaan 1, ya. Nah, sekarang kita lihat peluang transisi dari keadaan 0 ke keadaan 0 dalam 1 langkah ini kan kita sebut P00, ya.
Dari state 0 kemudian berakhir di state 0 ini juga sama, berarti kita berbicara transisi dari 0 ke 0. Pada skenario yang kedua, kita transit dulu atau mampir dulu ke keadaan 1, berarti di sini adalah peluang transisi P01. Baru dari 1 kita berakhir ke keadaan 0, berarti di sini adalah P10 ya. Nah, jadi berapa peluang transisi dari 0 ke 0 dalam 2 langkah? Ya, penjumlahan di sepanjang 2 jalur yang memungkinkan ini. Ya, jadi ini adalah peluangnya sebesar jalur pertama yang memungkinkan dimulai dari 0 ke 0 dalam 2 langkah. Kita transit dulu ke 0, berarti P00, kemudian kita kalikan dengan P00. Ya, jadi P00 dikali P00 ini adalah peluang transisi untuk skenario yang pertama, di mana kita bertransisi atau transit dulu ke state 0. Atau cara yang kedua, kita mulai dari 0, tapi kita mampir dulu ke keadaan 1, baru dari 1 kita berakhir di keadaan 0. Ya, jadi besarnya P00 di sini sebesar alfa, berarti alfa kuadrat. P01 ini peluang transisinya adalah 1 minus alfa, kemudian dikali P10, peluang transisi dari 1 ke 0 itu adalah 1 minus beta. Ya. Sebagai contoh lagi, misalkan sekarang yang ditanyakan adalah jika diketahui hari ini hujan, berapa peluang bahwa lusa itu tidak hujan, ya. Sekarang contoh yang kedua. Jika diketahui jika hari ini hujan, berapa peluang lusa tidak hujan, ya. Ini juga masih sama, kita berbicara peluang transisi dalam 2 langkah karena kita mau mencari atau menghitung berapa peluang bahwa lusa tidak hujan jika diketahui bahwa hari ini hujan. Berarti yang mau kita hitung adalah peluang hari ini hujan berarti 0, lusa tidak hujan berarti P01, tapi ini kita mau hitung dalam 2 langkah, ya. Definisi ini adalah peluang bahwa diketahui hari ini hujan, kemudian pada 2 periode berikutnya kita berada pada keadaan 1, ya, bersyarat atau diberikan bahwa pada saat xt ini kita ada di state 0, ya. Nah, sekali lagi kalau kita gambarkan ini juga sama, ya. Kita mulai dari state 0 ini pada waktu periode ke T, kemudian ada T plus 1, kemudian ada periode T plus 2, ya. Kita berakhir di keadaan 1, ya. Sama seperti sebelumnya, bagaimana kita mulai dari 0, kemudian 2 langkah berikutnya berakhir di keadaan 1, ini bisa kita lakukan dalam 2 cara, ya. Pertama, kita bisa mampir dulu ke keadaan 0, ya. Jadi dari 0 ke 0, baru dari 0 kita masuk berakhir di keadaan 1. Atau cara kedua, kita ada di keadaan mulai dari keadaan 0, tapi kita transit dulu di keadaan 1, baru dari 1 kita berakhir di keadaan 1, ya. Masing-masing di setiap jalur ini ada peluang transisi dalam 1 langkah, ini adalah P00, kemudian yang ini adalah P dari 0 kita baru masuk ke keadaan 1. Nah, kemudian skenario yang kedua di sini adalah kita mulai dari 0, kemudian kita mampir dulu ke 1, berarti P01, baru dari 1 kita berakhir di 1, ya. Jadi berapa besar peluangnya? Ya, penjumlahan dari kedua jalur yang mungkin terjadi dari 0 ke 1 dalam 2 langkah. Ya, berarti ini adalah P00 dikali P01. Ini artinya kita bertransisi dari 0 ke 1 melalui 0.
Atau cara kedua, kita bertransisi dari 0 ke 1 tetapi melalui 1. Berarti P01 dikali P11. Ya, P00 ini besar peluangnya sebesar alfa. Kemudian dari 0 ke 1 ini peluangnya sebesar 1 minus alfa. Ya. Dari 01 ini besar peluangnya adalah 1 minus alfa. P11 besar peluangnya adalah beta. Ya. Ya, jadi ini adalah peluang transisi dalam 2 langkah, ya. Nah, jika kita melihat persamaan perhitungan peluang transisi 2 langkah ini, ya, sebenarnya berdasarkan teori matriks kita bisa melihat atau memandang persamaan hasil peluang transisi 2 langkah ini sebagai perkalian matriks P kali P. Ya, jadi misalkan P itu menyatakan matriks stokastik atau matriks transisi. Nah, peluang matriks transisi 2 langkah ini bisa kita hitung juga dengan cara mengalihkan peluang stokastiknya, ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau proses rantai Markov ini tidak kita gambarkan sebagai diagram, tapi kita gambarkan sebagai peluang sebagai matriks stokastik atau matriks transisi, berarti ini adalah P00, ya. Jadi pada baris pertama, kolom pertama ini adalah transisi dari 0 ke 0 dalam 1 langkah. Kemudian kita juga punya P01, ya. Kemudian di baris kedua ini adalah transisi dari 1 ke 0, berarti ini adalah P10. Kemudian elemen yang terakhir ini adalah P11, ya. Nah, sekarang kita coba kalikan matriks transisi ini atau matriks stokastik ini, kita kalikan P dikalikan dengan P, ya. Berarti kita punya di sini elemennya sama, ya, P00, P01, P10, P11. Kita kalikan dengan matriks yang sama, berarti ini adalah P00, P01, P10, P11, ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan, ya, P dikali P berarti ini adalah P00 dikali P00 ditambah P01 dikalikan dengan P10, ya. Kemudian pada baris pertama kolom kedua ini adalah P00 dikalikan P01 ditambah P01 dikali P11. Kemudian di baris kedua kolom pertama berarti ini adalah P10 dikali P00 ditambah P11 dikali P10. Kemudian yang terakhir baris kedua kolom kedua ini adalah P10 dikali P01 ditambah P11 dikali P11, ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan P dikali P ini biasanya kita sebut juga P pangkat 2, ya. Matriks perkalian P kali P kita sebut P pangkat 2. Nah, sekarang kalau kita perhatikan matriks dari P pangkat 2, elemennya ini pada prinsipnya adalah peluang transisi dari suatu keadaan ke keadaan J yang kita lakukan dalam 2 langkah, ya. Sebagai contoh, tadi di sebelumnya di sini kita menghitung yang pertama, contoh pertama kita menghitung peluang transisi dari 0 ke 0 dalam 2 langkah, ya. Jadi kalau kita amati peluang transisi yang sudah kita pangkatkan 2 atau P kali P, kita bisa lihat bahwa elemen di baris pertama, kolom pertama, ini adalah peluang transisi dari 0 ke 0 dalam 2 langkah, ya. Hasil perhitungannya sama dengan yang sudah kita hitung sebelumnya, ya. Kemudian pada baris kedua
kolom pertama yang ini ya, ini adalah peluang transisi dari keadaan 1 keadaan 0 kita lakukan dalam 2 langkah ya. Kemudian yang berikutnya pada baris pertama kolom kedua ini adalah peluang transisi dari 0 ke 1 dalam 2 langkah ya. Kemudian elemen yang terakhir baris kedua kolom kedua ini adalah peluang transisi dari 1 keadaan 1 yang dilakukan dalam 2 langkah ya. Jadi kalau kita amati hasil perhitungan pada contoh yang kedua di mana kita menghitung peluang transisi dari 0 ke 1 dalam 2 langkah yang ini ya, bisa kita lihat ya, hasilnya kan sama dengan hasil perkalian matriks pada baris pertama kolom kedua ya, P00 dikali P01 ditambah P01 dikali P11 ya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa untuk menghitung peluang transisi 2 langkah kita bisa melihat hasil peluang transisinya pada perkalian dari matriks P dikali P, atau kalau kita memangkatkan 2 dari suatu matriks stokastik atau matriks transisinya ya. Nah, ketika matriks transisinya kita pangkatkan 2, setiap elemen di dalam matriks P pangkat 2 itu menyatakan peluang transisi dalam 2 langkah ya. Nah, kondisi seperti ini ya bisa kita perumum ya. Jadi artinya kalau kita berbicara sebanyak n langkah, tinggal kita kalikan saja matriks P kali P kali P sebanyak n ya. Jadi kalau kita sudah punya matriks P pangkat n, elemen di dalam matriks P pangkat n itu menyatakan peluang transisi dari suatu keadaan ke keadaan lain yang dilakukan dalam n langkah ya. Jadi di sini sekarang saya definisikan ya peluang transisi secara umum yang kita lakukan dalam n langkah. Jadi misalkan kita punya suatu transisi, peluang transisi dari I ke J dalam n langkah ya. Misalkan kita punya notasi PIJ. PIJ ini adalah transisi dari keadaan I ke keadaan J. Kemudian saya punya notasi N di atas, berarti ini adalah notasi transisi yang dilakukan dalam N langkah. Jadi misalkan PIJN menyatakan transisi N langkah dari suatu proses ya, transisi N langkah suatu proses di keadaan I, suatu proses di keadaan I akan berakhir di keadaan J, akan berakhir di keadaan J. Ini kita notasikan dengan P IJ pangkat N. Ini adalah peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat berakhir dalam N langkah. XT plus N ada di keadaan J diberikan pada N periode sebelumnya, atau pada XT ini kita mulai dari keadaan I ya. Atau sebenarnya peluang bersyarat ini ekivalen kalau kita tuliskan dalam N langkah kita ada di keadaan J dimulai, misalkan kita sebut X0 itu kita berada di keadaan I ya. Jadi dua pernyataan ini sebenarnya sama saja karena prinsipnya kita melakukan transisi sebanyak N langkah ya, dan ini berlaku untuk setiap N lebih besar sama dengan 0, dan juga ini berlaku untuk setiap keadaan I dan J yang kita definisikan di dalam ruang keadaan ya.
Nah, bagaimana cara mencari solusi atau menghitung peluang transisi dalam N langkah? Prinsipnya sama seperti yang saya sebelumnya sampaikan, jadi bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah kita memandang transisi N langkah ini dengan cara melihat bahwa pada suatu langkah tertentu kita melakukan transit dulu ya ke semua keadaan yang memungkinkan. Baru setelah kita transit, baru kita berakhir di keadaan J. Ya, jadi kita melihat semua skenario yang memungkinkan di mana kita transit dulu ke dalam suatu keadaan, misalkan kita sebut keadaan K, baru dari keadaan K kita berakhir ke keadaan J ya. Nah, peluang transisi yang seperti ini, perhitungan transisi yang seperti ini biasanya kita sebut sebagai persamaan Chapman-Kolmogorov ya. Jadi cara menghitung peluang transisi sebanyak n langkah ini kita bisa menggunakan persamaan, kita sebut Chapman-Kolmogorov ya. Jadi persamaan Chapman-Kolmogorov ini persamaan Chapman-Kolmogorov ini adalah alat yang kita lakukan, yang bisa kita gunakan ya, adalah alat untuk menghitung peluang transisi sebanyak n langkah ya, atau di sini saya sebut peluang transisi n plus m langkah ya, tidak masalah ya, sebelumnya kita sebut n langkah, cuman sekarang secara umum biasanya Chapman-Kolmogorov kita tuliskan sebanyak n plus m langkah, tapi prinsipnya ini kan kita lakukan dalam beberapa langkah ya. Nah, persamaan Chapman-Kolmogorov ini adalah ketika kita mau menghitung solusi transisi dari I ke J, berarti kita lakukan dalam N plus M langkah. Persamaan ini menyatakan bahwa pertama kan kita dimulai dari state I, dari keadaan I, tapi kita mampir dulu ke keadaan suatu state yang kita sebut K. Ini kita lakukan dalam misalkan N langkah. Nah, baru dari keadaan K, baru kita berakhir di keadaan J, ini kita lakukan dalam M langkah ya. Dan tentu senarionya ini kita lakukan untuk semua keadaan K yang memungkinkan. Berarti ini adalah penjumlahan dari K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Kalau misalkan ruang keadaannya ada tak hingga banyaknya ya, dan ini berlaku untuk setiap n m langkah lebih besar dari 0 dan juga berlaku untuk semua keadaan I, J ya. Jadi sekali lagi peluang transisi PIK dalam n langkah dikalikan PKJ dalam m langkah ini menyatakan peluang suatu proses dalam keadaan I akan berada di keadaan J dalam N plus M transisi melalui keadaan K yang dilakukan dalam N langkah. Untuk memudahkan maksud dari persamaan Chapman-Kolmogorov ini, sekarang saya akan coba gambarkan ya, supaya paham maksud dari persamaan Chapman-Kolmogorov yang dilakukan dalam N plus M langkah ya. Jadi di sini misalkan kita punya periode, kita mulai dari kita mulai dari periode 0, kemudian ada periode 1 sampai dengan N ya, kemudian dari N ini ada N plus 1, N plus 2 sampai dengan kita berakhir dalam N plus M langkah. Karena kan kita mau menghitung peluang transisi dalam N plus M langkah, berarti dalam N plus M langkah kita berakhir pada keadaan J ya. Kemudian kita mulai dari keadaan I pada periode awal, kita mulai dari keadaan I ya.
Nah, bagaimana kita mulai dari keadaan I kemudian berakhir dalam N plus M langkah berakhir pada keadaan J? Ini kan ya sama seperti tadi, bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Ada berbagai macam skenario yang mungkin terjadi dimulai dari I ke keadaan J, ya. Salah satunya skenarionya adalah kita bisa memandang bahwa dimulai dari keadaan I, kita transit dulu, ya, transit dalam N langkah, kita masuk ke suatu state, misalkan kita masuk ke state 0, ya, dalam dari keadaan 0 pada langkah ke N, baru kita berakhir ke keadaan C dalam N plus M dalam M langkah. Jadi dari N ke state 0 dimulai pada periode N kemudian berakhir pada keadaan J dalam M langkah. Ya, ini kan salah satu skenarionya adalah yang pertama adalah ini, ya. Jadi kita mulai dari keadaan I, kemudian dalam M langkah kita mampir ke state 0, baru dari state 0 dalam M langkah berikutnya baru kita berakhir di state J, ya. Peluang transisinya apa di sini? Peluang transisinya adalah sebesar P I 0, ya, karena bertransisi dari state I ke state 0, tapi kita lakukan dalam N langkah, ya. Dari 0 kita berakhir ke J, ini adalah peluang transisi O J, ya, 0J ini kita lakukan dalam N langkah, dari N ke plus N plus M, ya. Kemudian skenario yang kedua adalah kita bisa transit ke state 1, kemudian bisa transit ke state 2, atau secara umum kita bisa transit dulu dalam N langkah ke suatu keadaan kita sebut K, ya. Jadi skenario yang kedua kita mulai dari I, dalam N langkah kita ada di state 1, baru dari state 1 kita berakhir dalam M langkah di keadaan J. Atau skenario yang kedua adalah kita mulai dari state I, kemudian kita mampir dulu ke keadaan 2 dalam N langkah, baru setelah dari keadaan 2 kita berakhir di keadaan J dalam M langkah. Atau secara umum kita mampir bertransisi dulu ke keadaan K dalam M langkah, baru dari K kita berakhir ke keadaan J, ya. Nah, masing-masing nilai peluang transisinya adalah untuk skenario yang kedua, berarti ini adalah peluang I1 dalam N langkah, kemudian ini adalah P1J dalam M langkah, ya. Skenario yang ketiga adalah kita dari I, angkat dari I, kemudian transit dulu ke keadaan 2, ini dilakukan dalam N langkah, baru dari state 2 kita berakhir di keadaan J dalam M langkah, ya. Atau secara umum di sini kita mulai dari I, kemudian transit ke keadaan K, kita lakukan dalam M langkah, baru dari K kita berakhir di keadaan J dalam M langkah, ya. Jadi peluang secara total, ya, untuk transisi dari I ke J dalam N plus M langkah, ya, penjumlahan semua jalur yang mungkin dilakukan di mana kita mampir ke semua state yang memungkinkan pada N langkah, ya. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya kita peroleh persamaan Chapman-Kolmogorov ini, ya. Jadi persamaan ini kan menyatakan bahwa kita mulai dari keadaan I, kemudian dalam N langkah kita transit dulu pada keadaan K, baru dari keadaan K kita berakhir di keadaan J yang kita lakukan dalam M langkah, ya. Ini salah satu cara menghitung peluang transisi beberapa langkah atau N langkah secara umum bisa kita tuliskan sebagai dalam bentuk persamaan Chapman-Kolmogorov, ya. Atau cara kedua adalah dengan cara melakukan perkalian matriks seperti di dalam aljabar, ya. Jadi kalau kita mau menghitung peluang transisi N langkah, ya, peluang transisi N langkah ini nilai peluang transisinya bisa kita lihat pada perkalian matriks P pangkat N,
Ya, jadi misalkan P besar ini adalah matriks stokastik atau matriks transisi. Jadi kita kalikan P dikali P sampai dengan perkalian P. Ini kita lakukan sebanyak N kali. Ya. Nah, elemen di dalam matriks P pangkat N ini adalah peluang transisi yang kita lakukan dalam N langkah. Ya. Nah, sebagai contoh, misalkan masih mengenai contoh mengenai peluang hujan dan tidak hujan, ya. Jadi misalkan sekarang saya pakai angka, misalkan diberikan bahwa peluang transisi dari hujan dalam satu langkah katakanlah sebesar 0,7. Ya, jadi misalkan contohnya adalah transisi dari hujan ke hujan. Misalkan tadi kalau sebelumnya kita pakai alfa, di sini saya pakai angka, misalkan alfanya sebesar 0,7, ya. Berarti transisi dalam satu langkah dari 0 ke 1, berarti kan sisanya, ya. Berarti ini sebesar 0,3. Nah, kemudian misalkan dari keadaan tidak hujan ke keadaan tidak hujan lagi, katakanlah betanya ini sebesar 0,6. Ya, berarti sisanya dari keadaan tidak hujan ke keadaan hujan, ini peluang transisinya sebesar 0,4, ya. Atau kalau kita tuliskan dalam matriks transisi atau matriks stokastik, berarti kita punya matriks 2 kali 2. Elemen baris pertama, kolom pertama ini adalah 0,7. Ya, ini adalah 0,3. Ini adalah 0,4, ya. Berarti 0,4, ini adalah 0,6. Oke, nah sekarang pertanyaannya, jika diberikan hari Senin hujan, ya, atau hari ini hujan, misalkan sekarang hari Senin, berapa peluang hari Jumat akan hujan? Ya. Jika hari Senin hujan, berapa peluang hari Jumat akan hujan? Oke, diberikan hari Senin hujan, berapa peluang hari Jumat akan hujan? Ini kan sebenarnya juga peluang transisi yang kita lakukan dalam 4 langkah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1, 2, 3, 4, ya. Berarti peluang transisi 4 langkah. Berarti di sini yang ditanyakan adalah peluang pada periode keempat, ini kondisi atau keadaannya berada pada keadaan 0, diberikan X0, ini ada di keadaan 0 juga, ya, berarti 4 langkah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Salah satunya kita bisa, saya pakai cara yang kedua, dengan cara menghitung matriks P kita pangkatkan 4, artinya P dikali P dikali P dikali P sebanyak 4 kali, ya. Jadi kalau matriks transisinya kita pangkatkan 4 atau kita kalikan sebanyak 4 kali, nanti bisa dihitung hasilnya adalah sebesar ini adalah 0,5749, kemudian ini hasilnya 0,5668, yang ini adalah 0,4251, kemudian yang terakhir
2 ya. Nah, dari P pangkat 4 ini kan elemen di dalam matriks P pangkat 4 adalah peluang transisi yang dilakukan dalam 4 langkah ya. Nah, nilai peluang yang mana yang kita pakai untuk menjawab pertanyaan dalam 4 langkah itu akan hujan diberikan bahwa hari ini hujan ya. Atau dengan kata lain ini yang kita hitung adalah P00 pangkat 4 ya. Nah, nilainya adalah sebesar ya sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya berarti ini adalah transisi dari 0 ke 0 dalam matriks transisi P pangkat 4. Berarti ini nilainya sebesar 0,5749 ya. Karena yang kita lihat adalah elemen baris pertama kolom pertama. Nah, peluang transisi N langkah yang dibahas ini adalah peluang transisi N langkah dalam keadaan bahwa kita ketahui kondisi di awal waktu itu diketahui berada suatu keadaan I, kemudian dalam N langkah berikutnya kita ingin tahu berapa peluangnya ada di keadaan J ya. Jadi ini adalah salah satu kasus menghitung peluang transisi dalam N langkah tapi dengan sebagai peluang bersyarat ya, peluang kondisional. Nah, sekarang satu konsep lagi masih berbicara peluang transisi N langkah, tetapi ini adalah peluang transisi tak bersyarat ya. Jadi sekarang yang mau saya bahas adalah peluang transisi tak bersyarat dalam N langkah. Peluang transisi N langkah tak bersyarat ya. Ya, sebagai contoh, salah satu contohnya adalah misalkan kita mau menghitung berapa peluang bahwa 4 hari kemudian itu kondisi atau keadaannya adalah hujan ya. Nah, pertanyaan seperti ini kan tidak saya berikan kondisional bahwa di hari ini hujan atau tidak hujan ya. Jadi kalau yang ditanyakan langsung adalah berapa misalkan seminggu ke depan akan hujan atau berapa peluang 5 hari ke depan akan hujan. Ini adalah salah satu contoh menghitung peluang transisi beberapa langkah tapi dalam kondisi tak bersyarat ya. Jadi bagaimana cara menghitung ya, jelas berbeda dengan kondisi menghitung peluang transisi N langkah tapi dengan sebagai peluang bersyarat ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Ini misalkan kita punya kondisi distribusi awal, katakanlah di awal waktu pada saat X0 kita ada di suatu keadaan I, misalkan besarnya sebesar saya sebut alfa I ya, dimana tentunya I ini kan menyatakan keadaan ya atau state lebih besar sama dengan 0 ya. Dan tentu saja kita tahu karena dia adalah distribusi peluang awal, berarti penjumlahan dari alfa I untuk semua I dari 0 sampai tak hingga ini harus sebesar 1 ya. Nah, peluang transisi tak bersyarat itu dapat kita hitung. Peluang transisi N langkah tak bersyarat itu dapat dihitung dengan mensyaratkan pada keadaan awal ya. Peluang transisi tak bersyarat dapat dihitung dengan mensyaratkan pada keadaan awal dengan mengkondisionalkan atau mensyaratkan pada keadaan awal ya. Jadi peluang transisi tak bersyarat ini bisa kita tuliskan
sebagai peluang pada N langkah ke depan ada di J. Tanpa kondisional berarti ini langsung ya. Jadi ini peluang tak bersyarat, jadi peluang XN sama dengan J. Ini bisa kita hitung sebagai dengan mensyaratkan pada keadaan di awal waktu, ini berarti PX0 itu ada di keadaan I, ya, di awal waktu kita mulai dari suatu keadaan I, baru dari keadaan I kita berakhir dalam N langkah ada di keadaan J, ya. Ini adalah X0 ada di I, ya. Dan tentu ketika kita mulai di awal waktu kan bukan hanya ada di state I saja, tapi ada di semua state dari ruang keadaan yang memungkinkan. Berarti di sini kita hitung sebagai penjumlahan dari semua keadaan awal yang memungkinkan, di mana I-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Dengan asumsi misalkan ruang keadaannya ada tak hingga banyaknya. Berarti perhitungannya apa di sini? Ini adalah penjumlahan. Tadi kita notasikan peluang di awal waktu pada keadaan I kita sebut alfa I. Ya, kemudian tadi kita sudah berikan notasi komponen yang kedua, ini adalah peluang transisi dalam N langkah, ya. Peluang transisi kita mulai dari keadaan I berakhir di J, kita lakukan dalam N langkah. Ya, ini adalah penjumlahan dari 0 sampai tak hingga, ya. Jadi kalau mau kita gambarkan ya prinsipnya sama aja kan, di awal waktu kita punya T sama dengan 0, 1 sampai dengan N, ya. Peluang tak bersyarat, ini kan kita bisa memandang bahwa di awal waktu, ini adalah T, kita bisa mulai dari state 0, kita bisa mulai dari state 1, dan seterusnya sampai dengan state I, ya, kita ada di state I di awal waktu. Kemudian yang mau kita lihat berapa peluang kita berakhir pada N langkah ada di state J, ya. Di awal waktu kita bisa mulai dari state 0, berarti ini ada peluang sebesar alfa 0. Ketika kita mulai dari state 0, kita mau berakhir di state J dalam N langkah, berarti ini adalah peluang 0J. Atau di awal waktu kita bisa mulai dari state 1, berarti ini ada peluang keadaan awal sebesar alfa 1, baru dari 1 kita berakhir di state J dengan peluang sebesar P1J. Atau secara umum kita bisa mulai dari suatu keadaan I dengan peluang awal alfa I, baru dari state I atau keadaan I di awal waktu, baru kita berakhir di state J dalam N langkah, ini peluang sebesar PIJ. Jadi secara total peluang tak bersyarat kita berakhir di keadaan J dalam N langkah, ya semua senario yang memungkinkan, semua jalur yang memungkinkan, di mana di awal waktu kita bisa mulai dari state 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah peluang tak bersyarat. Sebagai contoh, misalkan kita masih menggunakan studi kasus yang sama, ya, jadi kita pakai peluang transisi ini yang sebelumnya. Misalkan sekarang yang ditanya adalah berapa peluang bahwa 4 hari kemudian akan hujan, ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita mau menghitung berapa peluang 4 hari kemudian, 4 hari ke depan, atau 4 hari kemudian, ya. Kemudian itu akan hujan. Berapa? Di sini berarti yang kita hitung adalah peluang bahwa X4 itu sama dengan 0, ya. Bagaimana dalam 4 langkah kita bisa berakhir di keadaan 0, ya kan kita harus melihat beberapa skenario di awal waktu. Kita bisa mulai dari keadaan 0, berarti ini sebesar alfa 0, baru dari keadaan 0 di awal waktu kita mulai dari 0, kita bertransisi dari 0 ke 0 lagi, ya. Keadaan 0 dalam 4 langkah. Ini skenario yang pertama. Atau skenario yang kedua, kita mulai di keadaan 1, berarti kita punya peluang di awal waktu alfa 1, baru di periode awal kita ada di keadaan 1, baru kita berakhir di keadaan 0 dalam 4 langkah, ya.
Katakanlah contohnya misalkan alfa nolnya sebesar 0,4. Jadi ini artinya di keadaan awal kita bisa ada di state 0 dengan peluang sebesar 0,4 atau keadaan hujan ya, atau di awal waktu keadaan tidak hujan dengan peluang sebesar 0,6. Jadi di sini berapa? Peluang X4 sama dengan 0. Kita hitung alfa 0, di sini nilainya 0,4. Ya. Kemudian P00 dalam 4 langkah kita bisa ambil dari matriks P pangkat 4 ini ya. P00 dalam 4 langkah itu nilainya sebesar 0,5749 ya. 0,5749. Kemudian alfa 1 ini tadi kita asumsikan di awal waktu keadaan tidak hujan dengan peluang sebesar 0,6 ya, dikalikan P10. P10 berarti ini bisa kita lihat dari peluang matriks transisi P pangkat 4, berarti nilainya sebesar 0,5688. 0,5668 ya. Berarti kalau kita hitung ini peluang X4 sama dengan 0 itu besarnya sebesar peluangnya sebesar 0,57 ya. Oke, dari materi yang disampaikan kali ini semoga bisa membedakan ya, semoga nanti kalian bisa membedakan ketika diberikan soal itu harus paham mana kapan menggunakan peluang transisi N langkah bersyarat dan kapan menggunakan peluang transisi N langkah tak bersyarat ya. Jadi prinsipnya sederhana. Kalau jika diberikan hari ini berada suatu keadaan tertentu ya, keadaan tertentu itu jelas pasti peluang bersyarat karena diberikan bahwa hari ini atau pada waktu T ada pada keadaan tertentu. Tetapi jika pada soalnya jelas-jelas tidak ada keterangan diberikan hari ini pada suatu keadaan tertentu, atau langsung ditanyakan berapa peluang 5 hari kemudian akan hujan, atau berapa peluang 10 periode berikutnya ada berada di suatu keadaan J, ya tentu ini jelas tidak diberikan kondisional di awal. Jadi kalau misalkan peluangnya tidak bersyarat, tentu kita harus menghitungnya dengan mensyaratkan pada keadaan awal ya.